Oke teman-teman, kali ini aku lagi mengawal VRK ya. Ini kebetulan malam hari ini kolaborasi bareng Jokal teman-teman, pembuatan podcast ya. Yuk kita lihat yuk prosesnya yuk. Oke teman-teman, selamat malam. Kali ini aku bareng Jokal ya. Halo, masih ingat aku enggak? Enggak ada yang ingat ya wis. Halo bro, gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Baik. Ya aku karo tutur apa ya? Gak masalah sih. Wah, matur nuwun Mas. Oke teman-teman, kali ini ada project podcast ya antara Jokal sama VRK di sini. Halo, selamat malam teman-teman. Kebetulan malam hari ini Jokal Poster Semarang yang akan di podcast sama VRK. Ada persiapan apa nih? Persiapan anggerin untuk tempat angker we. Angker ya. Ya apa? Explorer dikurangi tempat angker ya. Iyalah. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya dimanapun yang sedang berada, dan di edisi video kali ini VRK tidak sendiri teman-teman. Jadi VRK sudah bersama dengan salah satu explorer favorit Indonesia ya. Dan teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok yang persis di samping saya kali ini. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Jokal, apa kabar Mas? Baik, thank you sudah mengundang saya. Saya yang harusnya mengaturkan matur nuwun yang sebanyak-banyak Mas Jo gitu loh. Malah Cil datang ke Semarang ya, datang aja. Banyak yang progres ini. Teman-teman, jadi sebelumnya ya, sebelum saya bertemu dengan Mas Jo ini belum pernah kontak sama sekali Mas Jo ya. Dan sekali kontak aku pikir Mas Jo ini sosok yang sombong gitu ya. Yang susah Jokal sombong, Jokal nggak mau kolek, Jokal apalagi sompral. Benarkah apa seperti itu? Ternyata saya cukup kaget juga pertama kali mengajukan untuk bertemu dengan beliau, dan ternyata beliau langsung memberikan respon yang positif gitu loh. Terima kasih Mas ya. Wah, dia sama-sama beliau aku cek no Pak. Cek no aku cek dua lagi. Oke. Jadi teman-teman, di edisi video kali ini kita akan coba ya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang jadi seorang explorer ya, khususnya bagi seorang Jokal sendiri yang sejauh ini mulai merintis explore itu dari 0 subscriber hingga sekarang ya. Aku nggak tahu berapa jumlah pastinya, namun karena Mas Jo ditutupi gitu ya. Ya, tidak pernah aku buka sampai sekarang. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disembunyikan gitu. Oh, ya kurang lebih seperti itu Ya. Jadi begini Mas Jo, kalau aku perhatikan channel Mas Jo ini sudah mulai bergabung di YouTube di tahun 2018 ya, dengan jumlah video yang sudah diupload di YouTube itu 170-an Mas Jo ya. Iya, itu sebenarnya terlambat, soalnya jarang upload juga dari dulu. Kalau upload tiap hari udah harusnya ada 500-an. Ya. Namun jumlah yang ditonton itu cukup mengejutkan juga Mas. Dulu 2 jutaan kalau aku perhatikan di catatan terakhir ini. Nah, dulu banyak penontonnya, sekarang sedikit karena tidak pernah upload. Yang menjadi pertanyaan saya begini Mas, di YouTube ini kan banyak sekali segmen ya, mungkin bisa segmen makanan, kemudian bisa juga menjadi vlogger tempat wisata atau lain sebagainya. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa seorang Jokal milih segmen explorer? Apa sebenarnya yang ingin dicari Mas? Karena dulu belum ada siapa-siapa. Oh begitu. Yang solo explorer belum ada. Orang-orang kayak kita belum ada. Jadi aku mencari hal baru. Dulu pertama kali aku bikin konten, masih inget videonya Panji Arta. Aku masih konsisten jawabanku sampai sekarang. Di videonya Panji Arta aku mulai itu di Instagram. Video itu kayak Bayu Skak gitu. Yang ada banyak karakter. Kayak Brian Furan itu. Nah, itu banyak karakter, aku juga bikin kayak gitu. Cuman pertama itu ribet, kedua itu butuh effortnya lebih bikin video kayak gitu tuh, dan itu tidak membuatku bahagia. Jadi aku mikir-mikir lagi, kira-kira apa sih yang sekiranya itu belum ada di YouTube. Kan kalau misalnya aku bikin kayak Barista, ya apa Orang sudah bisa baca gitu Mas ya. Dengan Membuka segmen baru, minimal orang akan rasa penasaran itu
tinggi gitu Mas ya, akan sesuatu yang baru tersebut gitu. Oke. Namun saya masih kurang puas sih mendapatkan jawaban ini. Ada nggak sesuatu yang ingin dibuktikan dengan masuk segmen explore Mas? Maksudnya pengen dibuktikan? Pengen dibuktikan sesuatu yang membuat penasaran gitu ya, mungkin tentang keberadaan hantu, mungkin dengan keberadaan makhluk lain ketika mengeksplor sebuah lokasi. Bagaimana langsung jelaskan? Jenengan pengen aku kayak paranormal itu. Gak usah ke-trigger, tidak ada yang menyebut namamu. Tidak usah ke-trigger, baperan. Enggak, bercanda ya. Aku pertama kali eksplor dari awal aku mengakui aku cuma manusia biasa. Aku datang eksplor itu karena aku pengen sesuatu yang meningkatkan adrenalin. Dulu aku nontonin Ewing HD terus. Tapi Ewing HD kan biasanya kan di depan dia ngomong di depan kamera gitu ya. Jarang kan dia eksplornya kan. Dan kalau eksplor dia kan banyak bawa pro. Iya. Nah aku tuh pengen tahu gitu loh, kayak misalnya kalau aku datang sendirian gitu aku punya Menjadi solo explorer gitu. itu lebih asik deh. Kayaknya sih akhirnya aku nyoba. Dan seperti apa Mas? Greget dulu, kalau sekarang bosan aku. Sudah terbiasa. Ya kurang lebih seperti bisa karena biasa. Semua orang juga pasti seperti itu nanti. Aku masuk ke tempat angker gitu kan dia sendirian. Kok enak, katanya aku sendiri kayak gini, editnya kok gampang. Yowes, aku keterusan bikin ketagihan bikin Hingga saat ini Mas. dari hobi, akhirnya aku juga nggak nyangka aku sekarang kecil viewersnya. Tapi dulu aku sempat gede itu aku nggak nyangka juga bisa sampai kayak gitu. Viewer jenengan pada saat itu jutaan Mas. Berapa video? Masalahnya soalnya dulu belum ada siapa-siapa. Iya, sekarang kan Kalau sudah mau ramai gitu ya. kalau mau bikin kayak Ewing HD dulu jelas nggak laku. Kalau mau bikin kayak Hex jelas nggak laku. Karena sudah ada Hex, sudah ada Ewing HD gitu. Akhirnya nyari yang lain. Dan akhirnya jadi seorang solo explorer. Kurang lebih seperti itu. Baiklah. Kemudian di sisi lain Mas ya, mendatangi sebuah tempat yang terbengkalai, tempat yang konon katanya angker, datang dengan sendirian itu resikonya tinggi Mas. Sangat berisiko. Mas mempertimbangkan hal tersebut? Ya kurang lebih sih, tapi kan tetap ada resiko tuh pasti tetap ada ya kalau kayak gitu ya. Nah nyatanya jenengan solo explore datang ke sini HP-nya 2 hilang tuh. Hah? Resiko coy kalau sendirian. Aduh, kok dibahas Mas itu? Ya nggak apa-apa gitu. Biar Orang tahu yo. Resikonya jadi solo explorer. Ini buktinya sudah ada. Kalau tidak percaya omonganku, cokal bohong. Mau nggak tanyain sendiri. Felix hilang. Betul. Jadi saya di edisi video kali ini ya pengen mencari beberapa lokasi sebenarnya di wilayah kota Semarang, namun pagi-pagi saya sudah kejamret masuk. Iya, di kota lama. Iya, 2 HP saya melayang dan sahabat saya ini yang dengan sigap teman-teman memberikan support, mendatangi saya dan alhamdulillah terima kasih sekali Mas. Oke. Aku piye membalas saya? Alhamdulillah. Aku tahu perasaanmu Mas, soalnya aku lihat Felix kan dia mesake juga ya. Gue aku mikir wah gini, tane wong HP-ne ilang mesti suram ya. Jadi yo nek aku ora nolongi sapa meneh gitu loh. Kan yang lain nggak bisa dikontak juga gitu loh. Cuman aku yang waktu itu dikontak sama Mas Roni. Jenengan kontak Mas Roni ngecat aku juga gitu. Dan itu salah satu resiko yang mau tidak mau harus ditanggung solo Mas ya. Dan kalau jadi solo ekspor gak ada yang nunggu di luar, itu rawan dipukulin. Aku 2 kali coy, zaman Wonderia dulu belum ada yang datang, aku dihajar sama preman situ. Bahkan ketika sudah banyak explorer, aku jadi antemi ini kuburan daerah Semarang Timur ya. Apakah itu efek balas dendam atau gimana Mas? Ya enggak juga sih, cuman orangnya mungkin mabuk apa piye ngono salah paham. Karena tempat-tempat yang seperti itu terkadang menjadi tempat ya Mas ya, jadi keberadaan orang-orang yang seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi jenengan katanya juga pernah mengalami kayak gitu kan? Pasti, solo explorer pasti itu. Jadi memang hal-hal yang seperti itu teman-teman tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari, meskipun ya kita sendiri juga berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin. Namun hal-hal yang tak terduga menjadi solo explorer itu seperti yang sudah dijelaskan Mas Jo, kadang juga dipukuli orang, demi sebuah konten untuk menghibur sahabat-sahabat semua di rumah. Ya. Kita rela Mas ya. Kalau misalnya kita nggak hobi kayak gitu, nggak akan kita mau ngelakuin kayak gitu. Mending bubuk. Mending bikin konten yang gampang-gampang aja gitu. Enak, tanpa resiko. Paling resikonya dihujat. Gitu aja ya. Nah, berbicara masalah hujatan nih Mas Jo akhirnya. Mas Jo selama ini ya bermain di YouTube tentunya
tidak ada sebuah channel yang istilahnya itu istimewa, channel yang tanpa kesalahan, channel yang sempurna, belum ada kan? Semua channel Karena pasti kita semua memiliki, manusia, nah, tidak luput memiliki dari kekurangan. kesalahan. Pernah nggak Mas Dudi hujat subscriber sendiri? Sering! Ini juga yang nonton dulu menghujatku, I know! Aku ngerti Rai Mukas lagi makan mie toh, lagi makan mie toh. Bercanda. Guyon atau baperan, lebay. Ada aku melihat Mas Dudi itu energik sekali gitu ya. Harus di depan kamera tuh seperti itu. Nah, ini ngomongin ya. Aku belajar satu hal, men. Aku lihat videoku lama yang aku mengeluh, aku udah capek main-main gini. Bosan kan kalian lihatnya? Sebel kan kalian lihatnya? Aku juga lihat videoku sendiri bosan. Jadi, di depan kamera aku harus smiling, aku harus bersemangat supaya penonton juga semangat. Itu kata-kata seniorku untuk live gitu. X dia bilang kayak gitu. Memang benar Mas. Ketika kita memang sudah berada di hadapan kamera yang seperti ini, entah apa yang terjadi dengan permasalahan perasaan kita, tubuh kita, itu harus semaksimal mungkin ditutupi gitu ya. Kita harus sebenarnya bukan untuk nutupi juga. Entah kenapa nih aku pribadi ya, aku kalau udah di depan kamera terus saya kayak pengen wuhuu gitu ya. Gitu. Pengen fight gitu ya. Pengen naik gitu kalau di depan kamera gitu. Tapi kamera mati gitu wis. Nah, orang langsung beloki, jerit-jerit kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas. Kemudian jadi seorang jokal yang kemana-mana selalu sendiri ya. Untuk penentuan sebuah lokasi eksplor untuk keluar kota misalkan, itu sistem yang dijalankan jokal selama ini seperti apa? Estimasi biaya dan sebagainya, perizinan bagaimana Mas? Wah, itu sangat rumit sih, terutama perizinan yang paling rumit. Pertama aku akan cari informasi dulu. Kebetulan ya subscriberku ya banyak yang nge-DM, tapi mohon maaf aku jarang balesin DM. Subscribers murane, tapi ya banyak dari mereka yang ngasih info. Pertama dari situ sebenarnya kan info kan banyak dari mana aja, bisa dari temen, dari penonton kita, rekomendasi yang lain, kita browsing sendiri, dapat. Nah, pertama kita dari situ. Aku akan bikin list. Setelah aku bikin list, aku samperin, tidak mengkontak siapapun kecuali kalau ada temanku Feli atau Mas Roni gitu ya, mungkin aku kontak, Mas aku ada di sini, tapi kalau mereka sibuk, bablas aku ke kota-kota lain. Datang ke kota itu, lihat tempatnya ada, lihat dulu. Wah, ini bisa nih, bagus nih. Terus kita cari yang jaga, harus itu. Kalau kita nggak pakai perizinan pun juga kadang kita masih kena loh. Masih kena masalah. Masih kena masalah juga. Nah, kalau nggak ada perizinan, repot juga itu mungkin. Nah, kita udah minta izin. Kalau masalah perizinan biasanya Mas Roni sih. Wah, itu kalau di Malang kan. Di Malang ya. Tapi untuk khusus Mas Jo sendiri, semuanya ngurus sendiri Mas ya? Karena nggak ada asisten atau apa gitu ya Mas? Aku gimana ya, kalau punya, dulu sempat punya sih, cuman ya banyak bentrok jadwal, jadinya agak sulit gitu waktunya. Dan ya kurang lebih seperti bawa orang banyak pun juga ribet ya. Kalau kan sendiri lebih bisa cepat gitu. Satu yang belum bisa budgetnya itu untuk keluar kota misalkan ditentukan saya ke kota Probolinggo berapa alokasi yang dianggarkan? Wah, banyak itu. Jeleknya salah satu kok jadi solo explorer itu pengeluaran kita banyak, men. Ya, catat teman. Aku kan juga dulu anak motor. Jadi dulu kalau misalnya kita mau touring, kita datang ke kota A, itu nanti kita diopeni sama teman kita gitu loh. Orang yang metu duit. Oh gitu. Tapi kalau jadi solo explorer, kalau misalnya kita jadi solo explorer, itu kan nggak apalagi yang nggak kontak kiri kanan, nggak punya grup dan sebagainya. Aku metu duit attack gitu. Enggak disebut nominal ya? Jangan ya. Setiap orang beda-beda. Jenengan keluar, aku keluar beda. Beda ya, betul sekali. Jadi pintar-pintar ngidak gas lah ya. Pintar-pintar ngegas. Ngegasnya sembrawut ya, bensinnya cepet entek. Jadi sedikit gambaran tentang dunia solo explorer. Tentunya bagi Mas Jo itu seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman diantaranya sudah bisa menerka, dan sebagainya. Namun kalau kita mendapatkan sebuah jawaban yang langsung dari pelaku di lapangan, jadi kita paham seperti apa kesulitan, seperti risiko yang dihadapi, semuanya terkadang serba tak terduga Mas Jo ya. Banyak hal tidak terduga yang terjadi gitu, dan itu pengeluaran lagi gitu. Pilot itu dulu aku waktu mau touring sampai Sumatera itu niatnya mau sampai Aceh loh. Pilot kejadian kayak gitu kan anggaran kepotong kan. Iya. Ya terpaksa lampu kids enough. Balik.
Nggak enak jadi solo explorer itu. Itu dari segi biaya operasional maksudnya. Kemudian dari sekian jumlah video yang sudah Mas Jo upload di YouTube ya, tentunya di setiap lokasi explore teman ya. Karena kalau VRK sendiri mengalami setiap explore itu kadar gregetnya itu berbeda, betul nggak? Pasti. Nah, bagi seorang jokal sendiri, lokasi mana yang benar-benar membuat jokal itu merasa takut gitu ya? Oh, nggak subscribe aku. Nggak subscribe, kudunya ngerti. Aku udah sering bilang, RS Katayu sih. Harus katai ya. Tapi zaman dulu, kalau sekarang kamu melebu tuh kok masih kesurupan ya aneh juga ya. Soalnya sekarang tuh udah chill ya. Udah agak serem dulu. Serius, aku masuk ke sana 2 kali, yang kedua tuh udah chill loh. Walaupun aku masih sampai di level 5 gitu. Tapi rada penak sih yang kedua. Soalnya kalau VRK sendiri belum masuk ke situ Mas, jadi nggak tahu gitu ya tentang RS Katai gitu loh. Bayarnya saya larang. Dia murah. Oh, itu nggak tahu. Jujur saja. Karena kalau aku pantau ya beberapa video Mas Jokal yang dari beberapa tahun yang lalu, ada penonton-penonton baru gitu ya, yang terkadang mempertanyakan juga gitu tentang lokasi-lokasi yang seperti Mas Jo katakan itu. Mungkin untuk subscriber lama tahu gitu ya. Jadi untuk subscriber baru kan masih menjelajahi, ingin tahu lebih dalam tentang channel Jokal ini seperti apa. Nah, untuk kedepannya channel Jokal sendiri ini mau dibawa kemana Mas? Apakah akan terus dikembangkan di bagian segmen explorer atau mungkin akan dimasuki segmen-segmen yang lain? Oh enggak, kalau channelku aku tidak akan fokus di situ lagi. Aku akan menjadikan itu hobi, tetaplah hobi gitu. Dan aku sudah pernah bilang sama subscriberku, I love you so much. Jijik ya, maaf ya. Aku mencintai subscriberku sebegitunya. Aku udah pernah bilang ke mereka juga kalau aku akan mencari hal lain. Nah, di channel Jokal ini ya. Korelasinya adalah di channel Jokal ini aku akan tetap menjadikan Jokal sebagai wadah saja untuk mengekspresikan ya passionku gitu. Oh, gitu. Aku enggak. Tapi tetap berjalan segmen eksplornya masih ya. Masih sih. Mendominasi harusnya ya. Soalnya itu kan salah satu hobiku. Iya, oh gitu ya. Selain hobi yang lain. Ya. Baiklah, jadi berbicara Jokal ini tentunya teman-teman sudah banyak mengetahui ya. Dari terkadang baru beberapa menit saja video Jokal diupload, kadang udah ada yang berteriak-teriak, waduh kangen lama nggak upload video dan sebagainya. Kenapa Mas Jokal sendiri kok seakan-akan itu mulai membatasi untuk upload video di YouTube? Bukan membatasi, nggak sempat. Oh, gitu. Mohon maaf. Nggak sempat. Mas Joni udah kangen, udah lama nggak nonton video terbaru gitu. Dan jadi kan datang ke Semarang masih tak sambil kerja kan tadi. Betul. Semurane. Mas Joni bisa datang ini sungguh sangat luar biasa teman, karena aku tahu sendiri ya kesibukan beliau ketika di jam-jam sore hingga malam gitu. Karena ternyata ada hal-hal lain yang dilakukan yang mungkin kita tidak ketahui di belakang layar gitu Mas ya. Ada hal-hal yang lain harus dikerjakan gitu Mas. Harus ya, bukan gitu aja. Ya. Duit YouTube gede loh coba. I know, tapi gimana ya? Semua orang punya orientasinya masing-masing. Termasuk aku. Aku mulai berpikir ini ya. Semua orang punya Orientasinya masing-masing. orientasi masing-masing. Jadi nggak sama Mas ya. Ada yang pengen Bahkan berkaitan dengan jumlah nominal uang misalnya. Ya. Ada yang pengen, aku pengen jadi Kakak Halilintar upload betina. Oh, gitu Nggak ya? apa-apa, monggo. Monggo ya. Ya kalau aku sih di YouTube awalnya dari dulu tuh emang bukan gimana ya. Aku di YouTube tuh emang cuman datang karena pengen main. Aku pengen happy, kalian datang ke channelku pengen happy. Serius gak cari duit? Ya cari duit juga. Karena aku nggak bilang aku nggak cari duit. Aku cari duit juga. Cuman itu bukan yang utama gitu. Iya betul. Jadi bukan yang mendominasi gitu sih Mas ya. Kayak dulu misalnya aku bikin, kalau misalnya orientasiku duit dari dulu, maksudnya kayak wah aku harus jadi kayak Halilintar yang duitnya banyak banget dari YouTube dong. Aku gak akan upload seminggu sekali cuy. Aku akan langsung cari editor, dibuka lowongan editor. Biar caranya kudu upload bendino. Harusnya seperti itu. Harusnya ya. Tapi karena seorang Jokal memang karakter sudah seperti itu, mau tidak mau fiturnya harus ikut ya. Ya iya sih. Tapi kalau kalian nggak suka aku ya, alah, apa aku nggak tahu upload gini-gini unsubscribe ya.
Ya, kalian kan rajanya gitu loh. Pelanggan adalah Rajanya. pelanggan adalah rajanya. Subscribe artinya Subscribernya berlangganan. Ya, kan? Berarti pelanggan adalah raja. Kalau kalian mau meninggalkanku ya udah. yo jangan Kalau teman-teman. mau datang ya terima kasih. Tetap semua sahabat-sahabat pecinta jokal lovers Udah juga lovers. Saya gawe apa tapi ya wis ra apa-apa. Ngeten pun. harus tetap mendukung channel beliau karena kalau memperhatikan videonya juga banyak yang berkualitas gitu ya, enak ditonton dengan narasi yang jelas gitu Mas Jo. Thank you. Saya sendiri juga mengakuinya. Thank you. Teman-teman, jadi sebenarnya seorang VRK sendiri sebelum masuk ya ataupun bermain-main di segmen Explorer juga belajar banyak dari video-video yang sudah ditayangkan oleh Mas Jokal, bagaimana cara pengambilan gambar, bagaimana cara membuat narasi, meskipun saya sendiri tidak mampu mengikuti beliau. Mosok. Dengan apa kelas toko aku? Artinya lebih hebat dariku dong. Loh, enggak lah, Mas. Ya, saya masih junior. Terus terserah deh. Terserah deh. Baik, jadi itu beberapa hal yang saya buka teman-teman tentang seorang Jokal ya. Kemudian saya juga ingin menanyakan beberapa hal lagi Mas Jo. Keberatan enggak? Ngomong, tapi aku tak sambil merokok. Oh gitu? Oh, silakan. Aku merokok berarti. Iya. Mau nggak silakan? Enggak apa-apa bisa nanti dengan. Loh, sah-sah aja Mas Jo. Ini daripada kelamaan gitu kan. Jadi begini Mas Jo. Mas Jo penggemarnya kalau aku perhatikan itu kebanyakan kaum hawa. Dulu. Cewek. Nah, sekarang enggak. Sekarang pun masih seperti itu Mas Jo. Alhamdulillah. Yang satu hal yang ingin saya tanyakan, Apa? pernah nggak Mas Jo ini, maaf ya, semacam dikejar oleh subscriber karena suka? Pernah. Pernah suka? Dulu sering. Terus bagaimana seorang Jokal menyikapi hal tersebut? Takut sebenarnya. Takut ya? Dulu tuh kayak langsung cium gitu. Facebookku percaya nggak percaya pernah kemasukan orang, sering kemasukan orang dulu. Nggak tahu deh kok bisa diretas gitu. Cuman untungnya dia nggak ngapa-ngapain dalamnya sih. Oh. Jadi ya sama kejar dewe. Cuman dulu tapi Tapi itu sekarang sudah ada. orang belum. Ya siapa yang kenal Jokal sekarang nggak ada. Ya, Semua orang kenal Jokal. Sudah rokok. Sudah rokok. Duit rokokku hilang. Saya bukan Mas. Oh, jenengan bukan perokok. Luar biasa. Mas jual sih pinjam rokoknya dong. Sebentar. Rokokku hilang. Teman-teman, jadi yang aku perhatikan ya, no. sosok Mas Jokal ini seorang sosok yang penuh energi begitu loh. Aku nggak nyangka ya di pertemuan biasa sepertinya Mas Jo ini kalau orang Jawa bilangnya itu gelendem gitu loh Mas. Gelendam tuh kayak kelemar-kelemar. Kelemar gitu Mas Jo. Tapi ketika diajak ngobrol-ngobrol energi banget gitu. Harus. Berubah gitu Mas Jo. Ya, ini memberikan aura-aura tersendiri di kamera ini. Nggak tahu dah karena di depan kamera terus saya kayak what's up my friend, what's up boys and girls. Gitu ya. Pengen gaya gitu. Ya aslinya ya aku udah mungkin kayak gini nih, aku kayak gini nih. Nek wong Jawa ngomong iki bocah ngopo tuh kelemar-kelemar kok ini sok-sokan. Tapi aku sendiri melihatnya seperti itu Mas Jo. Ada dua sisi yang berbeda dari karakter Jokal. Kepribadian kan. Memang enggak maksudnya dua sisi bertentangan gitu maksudku. Di sisi lain aku itu masa aku di luar kalem kan perasaan deh ngomongku ya tetap bakalan disompral. tapi enggak seperti ketika debat kamera seperti ini loh. Oh gitu ya. Wah, peluang-peluang sepertinya ini. Harus. Memang seperti itu. Mas. Tadi kan aku udah ngomong. Aku lihat videoku sendiri yang kata lagi jenuh itu kok sebel gitu ya. Sebel. Jadi ada efek bagi penonton juga Mas ya. Ketika kita energi, ketika kita semangat dan di depan kamera itu memberikan sugesti positif. Memberikan sugesti positif dan mengundang orang-orang sirik. Si. Sok-sokan. Oh gitu ya. Allah sok asik. Oh gitu. Maksudnya sih. Ya, Bu. Teman-teman, jadi apa yang kita bicarakan di edisi kali ini ya sekedar bercanda saja sambil tentunya kita ingin tahu ya sedikit tentang Jokal itu seperti apa gitu karena Guyon rasa baper, wis tuwek wis baperan. Oke. Mas Jo perokok ya, dalam Mas Jo perokok. Aku perokok berat pengen berhenti sulit banget. Gitu ya. Pernah nyobain vape gitu rasa. Jangan Mas Jo. Tetap dinikmati aja gitu. Karena kehidupan ini di bagian lain itu perlu kenikmatan yang dari sisi lain.
kenikmatannya lagi. Siap. Oke. Dan aku dari dulu rokok tetap ini terus nggak ganti-ganti. Signatur terus. Mau? Oh, jangan lah, bos. Nanti baru-baru. Oh. Waduh, maaf ya ngerokok nggak apa-apa ya. Apa-apa, semuanya. Jadi teman dan mungkin pertanyaan lain yang perlu saya tanyakan kepada Mas Jo ya. Tentunya setiap channel YouTube punya haters. Seorang Jokal sendiri pernah diserang nggak dari keberadaan haters tersebut? Dikeroyok. Dikeroyok. Karena salah satu provokator. Tidak masalah, nggak apa-apa. Namanya mau jadi public figure ya pasti mau dibully lah. Kalau kamu dibully jangan jadi public figure. Siap ya banyak haters ya. Aku ya kalau dikata-katain sudah sering. Banyak yang ngatain, banyak yang benci banget sama aku. I don't care man, I don't care. Selama aku masih pengen bikin video, aku kan tetap bikin. Aku jenuh nggak usah di-hate pun aku berhenti anjir. Kalau aku udah jenuh, tapi gimana ya? Kalau mau ditanggepin, kita akan berakhir jelek gitu kayak nggak mau di-hate, mau dikritik gitu. Jadi tetap harus dipilah dan dipilah ya Mas Jo ya. Mana yang bisa mendatangkan untuk positif bagi kita dan tidak mendatangkan untuk positif harus dipilah-pilah ya. Aku nggak mengerti kata-kata itu, tapi sejauh ini pokoknya kalau misalnya dia ngata-ngatain sampai aku perlu klarifikasi berarti itu suatu hal yang Sudah keterlaluan. oh sih. Tapi kalau misalnya cuma ngata-ngatain biasa, sekarang mulai karepmu. Gitu ya. Terus dianggap santai baik atau slow aja. Bagaimana? Enggak juga. Mau tetap kita harus slow aja sih. Mau nggak mau, karena mau dibikin baper juga mau apa gitu, nggak merubah apapun. Gitu ya. Haters gonna hate. Oke. Terus kalau saya perhatikan juga ada yang maaf nih Mas Jo ya, ada yang bilang si Jo ini sok ganteng katanya. Aduh, gimana nih Mas Jo? Ya emang aku ganteng, emang aku kudu sok ayu, Raiso tuh kodrat iki ganteng, karena aku lanang. Ngomong aku ayu baji, Pak. Perempuan ya. Cantik aja perempuan. Laki-laki maco ganteng keren gitu ya. Maksud aku kudu kemayu. Ganteng lah lanang kok. Betul. Kalau seorang Firka sendiri nggak mungkin lah jadi cantik gitu ya. Tetap ya ganteng lah sih ya. Ganteng. Meskipun aku nggak merasa cantik juga. Padahal aku nggak pernah kenal aku sok ganteng ya. Kalau aku sok ganteng juga. Ya nggak tahu juga kan beberapa netizen kan saya pantau kan ada yang bilang-bilang seperti itu juga. Karepe. Gitu ya. Gak dirayakan Mas ya. Biarkan saja. Oke teman-teman, jadi dari beberapa hal yang saya tanyakan kepada Mas Jo, mungkin terlalu ekstrim Mas Jo. Hal yang saya tanyakan. Apa? Terlalu ekstrim hal-hal yang saya tanyakan. Jangan nyebut nama orang, nanti repot. Gitu ya. Jangan nyebut nama orang. Oke. Soalnya kita nggak nyebut nama orang aja banyak yang ke-trigger, kan aneh ya. Kita nggak menyebut nama orang ke-trigger orangnya, kan bodoh gitu. Tapi kalau kita nyebut ya repot juga sih. Juga karena sesuatu itu pasti ada pertanggungjawabannya Mas Jo. Oke. Kemudian hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Mas Jo, masih dunia explorer ya. Menurut Mas Jo, perkembangan dunia explorer Indonesia sekarang ini seperti apa Mas? Perkembangannya bagus sih, cuman sekarang persaingan lebih ketat. Jadi buat kalian yang awal-awal mau bikin ya kalian harus pinter-pinter untuk mendapatkan views kalau itu memang keinginan kalian. Ya sejauh ini orang-orang seperti yang Reza Arab omongin ya, YouTube yang sekarang tuh isinya orang-orang saling menjatuhkan ya. Benar yang dikatakan Reza Arab, aku mengiyakan. Tapi ya wes, tapi ya wes, karma itu berlaku ya. Seperti kasus, mohon maaf Reza Arab, ini aku nyebut nama orang karena aku menjadikannya teladan, menjadikannya contoh. Bukan untuk menjelek-jelekan Reza Arab ya aku percaya kalau kita bikin suram orang kita akan kena karmanya sendiri gitu. Dan itu diakui banyak orang ya. Jadi kalau misalnya orang saling menjatuhkan, yo wes untuk karmamu dewe. Apa yang ditanam, Ya itu juga akan dituai. gitu Mas. Baik, mungkin bagi teman-teman ya yang pengen ataupun baru ingin menjajal dunia explorer, untuk seorang Mas Jokal sendiri awal-awal dulu merintis YouTube, apa hal yang diperhatikan terlebih dahulu Mas Jo dalam segmen explorer ini?
dalam pembuatan produksi video lah. Kalau dulu aku nggak ada yang jadikan contoh ya, jadi misalnya, jadi aku pakai contoh banyak youtuber gitu, aku jadikan satu. Oh, jadi maksudnya nggak berkiblat pada satu sosok ataupun satu channel ataupun satu orang. Makanya banyak yang ngomong aku, HD, korigor. Memang dicampur semuanya. Dicampur. Terus ada lagi bilang Joeler, padahal yang ya memang yang satu-satu. Bayu Skat diambil. Gak ada contoh. Konsep videonya ya maksudnya ya. Bikin sendiri anjir. Oh, Seperti kurang lebih seperti itu. Ya kalau misalnya tapi itu kan bagian dari kreativitas, sah-sah saja maksudnya. saja. Itu bukan plagiarisme itu, bukan plagiarisme. Kalian bikin aku plagiat sama Joeler, kalian lihat channelnya Joeler, apakah dia full explorer? Love you haters. Itu bagian dari kreativitas Itu bagian dari sang kreativitas. kreator masing-masing. Tentunya seperti Mas ya. Baiklah, dan Tadi kan pertanyaannya saran buat ya, yang explorer baru. sahabat-sahabat semua yang mungkin pengen menjajal dunia explorer. Mas Jokal dulu pengawalnya seperti apa gitu. Aku mengawalnya dengan tanpa panutan ya. Maksudnya aku bikin sendiri kayak kolaborasikan dari kesemuanya gitu. Makanya ya, kurang lebih seperti itu. Tidak ada panutan. Kalau sekarang kan ya sekarang udah banyak, tapi kalau kalian mau mencoba caraku, kalian akan jadi pionir, coy. Kalian akan jadi pionir kalau kalian mencoba caraku. Tiba-tiba ada channel apa gitu yang punya ide cemerlang gitu. Wah, baru nih, keren nih. Baik, Mas Jo, kemudian hal terakhir yang saya tanyakan, berapa gajian bulan ini? Asem. Yang jelas turun karena nggak pernah upload. Aduh, sorry. Kalau di YouTube ya, tapi kalau yang lain ya doakan saja. Tapi ya standar lah, cukup buat makan. Berkali-kali Mas Jo, makanya Mas Jo. Iya kan? Amin. Semuanya kan doa baik bagi baik Mas Jo ya. Baik sahabat, dan sepertinya obrolan saya dengan Mas Jokal yang jujur ya, saya sendiri juga banyak sekali menyerap ilmu yang sudah dituangkan di YouTube ya. Dan Emang kayak ilmu kok. ilmu kesaktian Mas. Aku memang sakti. Aku punya cepuan. Awas nih, macam-macam sama Pak santai. Bercanda. Jadi seperti itu, teman-teman, Mas Jokal ini merupakan salah satu sosok ya yang saya jadikan kiblat dalam membuat konten YouTube, terutama dalam hal ya opening dan lain sebagainya, beberapa tayangan video pendeknya gitu Mas Jo. Jujur ya, VRK sendiri juga mengamati banyak channel Mas Jo. Mungkin di antara teman-teman juga banyak ya sepertinya yang begitu. Ya banyak, tapi banyak juga yang ngedit. Nah ya nggak apa Gitu ya. Bodoh. Yang penting apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk penonton yang berada di rumah, Mas Jo ya. Dan membuat konten yang positif, konten yang tidak merugikan orang lain, betul Mas Jo? Aku pernah sih ngertiin beberapa orang satu kali, tapi ya itu namanya manusia kan ya, mohon maaf. Manusia gitu ya. Mohon maaf bro. VRK sendiri juga banyak Kita manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Betul Mas Jo. Sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Jokal, seorang solo explorer dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan saya sangat berterima kasih kepada beliau yang pada kesempatan edisi video kali ini sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan seorang VRK yang hanya seperti ini. Apa bedanya dengan VRK yang hebat? VRK yang nggak hebat sama yang hebat apa beda? Sama aja. Terima kasih banyak Mas Jo. Sukses untuk Mas Jo. Thank you, sukses juga buat VRK. Teman-teman, demikian tadi aku kan mau closing nggak jadi. Itulah efek dari kamera. Terlalu asik gitu kan. Sahabat, teman-teman terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini hal-hal positifnya bisa diambil manfaatnya, bisa ditauladani juga. Jika ada hal-hal yang berbau negatif tentunya harus disingkirkan ya Mas Jo ya. Kalau ada yang baper, peace, cuman bercanda, tidak serius. Bercanda ya. Dan kami tidak menyebut nama siapapun kecuali Reza Arab. I love you Reza Arab. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Nggak jelas, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Yeay.